Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa-siapa yang bangga dengan maksiat yang dia lakukan, maka Allah akan melemparkannya ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Dan siapa-siapa yang merasa bersedih akan sedikitnya amalan yang dia lakukan dalam ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan bahagia. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tadi malam PSSI U23 masuk semifinal. Patut bangga kita. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kita langsung saja jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz ini wajahnya selalu cerah ini. Ustadz, apa sih kiat-kiatnya Ustadz itu ya ketika baru bangun membuka mata dan kemudian menghadapi permasalahan-permasalahan hidup sehari-hari di dunia ini, Ustadz? Ya Allah, 3 hal nih. Kalau ente bangun pagi, lakukan 3 hal. Oke. Yang pertama, begitu bangun pagi, kita langsung bilang, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Bilang sama Allah, segala puji bagimu Allah, terima kasih banyak, engkau telah menghidupkan aku kembali dari matiku. Nah ini doa bangun tidur namanya. Karena kita waktu tidur kan itu ruhnya keluar dari jasad dan nyawa kita. Nah, pada saat kita bangun itu ruhnya dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad dan nyawa kita. Sehingga kita berterima kasih kepada Allah telah menghidupkan kita kembali, menyatukan kembali ruh, jasad dan nyawa kita menjadi satu sehingga kita bisa memulai hidup kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa sholat subuh lu baca itu doa kunut. Allahumma adina fiman hadain, wa ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana engkau telah beri petunjuk kepada mereka. Dan seterusnya, berikan kesehatan kepada kami sebagaimana engkau telah berikan kesehatan kepada mereka. Benar ya? Dan seterusnya, baca doa kunut. Jadi kita pagi hari itu setelah kita berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah kepada Allah, telah diberi kehidupan lagi, kita minta hidayah kepada Allah. Kita minta kesehatan, minta perlindungan, minta berkah dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, jangan lupa, ente sholat duha, ini emang sunnah. Tapi ini sunnah yang kalau dalam hadisnya Rasulullah SAW, setiap sendi-sendi tubuh itu perlu disedekahkan. Perlu dikeluarkan sedekahnya. Dan cara yang paling cespleng, paling gampang untuk mengeluarkan sedekah itu di seluruh sendi-sendi tubuh itu adalah dengan melakukan sholat duha. Baca lagi doa sama Allah. Benar gak? Wahai Allah, kan gitu kan. Seandainya rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Apabila rezekiku dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila rezekiku jauh, dekatkanlah. Apabila rezekiku sulit, mudahkanlah. Apabila rezekiku haram, sucikanlah. Nah, ini. Kalau kita udah lakukan 3 ini, maka kita dalam menjalani hidup kita di hari itu, kita merasa setiap langkah kita selalu diiringi, disertai, dibersamai oleh Allah. Gitu, Fit. Mantap Ustadz. Ustadz, apa pandangan Ustadz mengenai sholat sunnah sebelum subuh yang katanya menjanjikan, bukan katanya sih, memang menjanjikan dunia beserta isinya? Iya, betul. Sholat subuh kan cuma 2 rakaat, benar gak? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita menyempatkan diri untuk sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat lagi, benar gak? Maka itu ibarat kita mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Karena kita tadi udah sampaikan, pertama kita terima kasih sama Allah telah dihidupin lagi. Benar gak? Nah, kemudian kita sempatkan sebelum sholat subuh itu, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Untuk memulai sebetulnya, ini kalau mesin mah, pemanasan sebelum sholat yang kita ucapkan doa kunut nantinya tuh, kita buat pemanasan dulu. Nah, dengan sholat sunnah 2 rakaat ini, yang nilainya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga waktu kita sholat subuh itu, benar-benar mesinnya udah panas gitu.
Namanya orang baru bangun tidur, kadang-kadang kita kan masih agak kelingan-kelingan tuh pas sholat subuhnya, udah nggak? Nah, supaya pas sholat subuhnya udah nggak kelingan-kelingan, udah nyatu nih ibaratnya itu, udah paham apa yang kita ucapkan satu persatu, kita buka dulu lah dengan sholat sunnah subuh, 2 rakaat, baru kita kemudian sholat subuh dan seterusnya. Insya Allah lah kita menjalani hidup menjadi lebih percaya diri, karena kita merasa selalu dibersamai oleh Allah. Gitu, Fit. Amin. Ustadz, di awal tadi Ustadz berbicara mengenai bangga dengan maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Itu maksudnya apa sih Ustadz? Ya, ini ada di hadis riwayat Imam Bukhari sebetulnya. Kalau tadi di depan kita ngambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nasaihul Ibad. Tapi ada hadis lain yang senada lah dengan itu. Ini adanya di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini men. Umatnya Rasulullah SAW itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Oke. Kecuali mereka yang berbuat dosa terang-terangan. Nah ini. Jadi kita terang-terangan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi. Termasuk yang dimaksud dengan membuat dosa terang-terangan. Itu adalah apabila seseorang pada malam harinya berbuat maksiat. Kemudian pada pagi harinya, Allah telah tutupi maksiatnya yang dia lakukan pada malam harinya. Tapi besok paginya malah dia ceritakan kepada orang-orang tentang maksiat yang telah dilakukannya pada malam harinya. Nah, ini. Allah udah nutupin aib dia. Dia malah cerita kemana-mana dengan bangganya. Tadi malam aku baru berzina sama cewek begini. Tadi malam aku baru mabok-mabokan. Ya. Nah, ini. Ini yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Semua umatku akan diampuni semua dosa-dosanya kecuali mereka yang berbuat dosa terang-terangan. Yaitu apa? Itu orang yang bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Ini. Nah, kalau orang yang bangga dengan maksiat yang dilakukannya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Sebaliknya, ini kalau ini dari yang dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Sebaliknya orang-orang yang khawatir, takut akan sedikitnya amalan-amalannya, apakah amalannya akan diterima atau tidak, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dalam keadaan bahagia. Jadi buat kita semua pasti buat dosa lah. Yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Udah pastilah kita buat dosa. Dan untuk itu kita, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khoto, semua anak cucu adalah makhluk pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Udah, jangan dibongkar-bongkar, jangan dicerita-ceritain lagi dosanya kepada orang lain. Allah aja udah nutupin dosa kita. Kita malah cerita ke orang-orang, kan benar gak? Kita nggak boleh membuka aib kita sendiri, kita pun tidak boleh membuka aib orang lain. Jadi insya Allah kalau ini kita pakai, kita akan selalu dalam lindungannya Allah. Gitu, Fit. Amin. Ustadz setuju nggak Ustadz? Kalau sebenarnya maksiat dan kebanggaan jadi memamerkan maksiatan itu berhubungan dengan usia dan kedewasaan kita Ustadz. Ya, biasalah. Kadang-kadang waktu kita kecil ya, waktu kita masih kecil, bener ya? Waktu kita masih belum ngerti norma, waktu kita masih kecil. Kadang-kadang nendang bola yang kenceng. Sehingga kaca jendela rumah kita pecah. Pertama kali kita nendang bisa keras, itu kita rasa bangga. Apalagi kalau kita nendang bolanya ke kaca tetangga. Habis itu kita lari antara rasa bangga bahwa kita telah berhasil melakukan sesuatu, benar gak? Sama rasa takut kalau ketahuan, benar gak? Ini. Itu kalau kelakuan kita masih SD. Begitu kelakuan kita mulai SMP, mulai lain lagi kenakalan remajanya. Kita merasa bangga kalau bisa ikutan ngerokok. Karena kita bisa jadi kayak seakan orang-orang dewasa. Karena yang ngerokok itu orang dewasa. Jadi kalau kita ikut ngerokok jadi kita rasa bangga. Walaupun nggak enak-enak banget rasanya, bener nggak? Misalnya, bener nggak? Ketika kita SMA, lain lagi kenakalan remaja kita, bener nggak? Kalau kita bisa ikutan mabok-mabokan misalnya gitu, kita rasa bangga karena kita berani untuk melakukan sesuatu yang secara norma nggak boleh. Sama juga kalau kita pas SMA itu kan, kalau ada kebut-kebutan, kita seneng. Yang ngelanggar itu loh, bener nggak?
Yang langgar lah, yang lampu kuning malah kita gas lah. Yang jalan mobil berlawanan arah, yang ngebut, yang kelakuan-kelakuan kayak gitu. Ingin membuktikan bahwa saya bisa kok melakukan sesuatu yang nggak boleh menurut norma-norma yang ada. Termasuk kalau kita, kalau makan, ngambil 5, ngaku 2, kayak gitu. Rasanya senang, karena kita berhasil melakukan suatu kejahatan, tidak diketahui oleh tukang warungnya, kayak gitu. Tapi dengan berjalannya pemahaman kita terhadap Islam, terhadap bahwa itu merugikan orang lain, bahwa itu cuma kesenangan sesaat dan sebagainya, kita makin lama makin dewasa dan makin memahami bahwa semua itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri dan kita akan lebih menghindari hal-hal itu terjadi karena nggak ada manfaatnya juga, bener ya. Walaupun ini ada kaidah juga ini. Kalau orang harus milih antara selamat dan jujur, orang akan pilih selamat. Bener gak? Nah, kita ambil contoh lah, kenakalan kita waktu mahasiswa misalnya, bener gak? Waktu mahasiswa pilihan kita nyontek atau nggak lulus, bener gak? Ya kita pilih nyontek lah, bener gak? Daripada nggak lulus ngulang lagi 1 semester, apalagi kalau waktu dulu di IPB setahun ngundangnya, bener gak? Yang mending kita nyontek, bener gak? Bahwa kalau ketahuan apes, bener gak? Kalau nggak ketahuan kan lulus kan gitu. Ini kadang-kadang dalam kehidupan praktik sehari-hari itu selalu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Dan naluri manusiawi kita, naluri nyawa sebetulnya ya. Kan ada jasad, nyawa, ruh ya. Naluri nyawa kita yang 2 itu, yaitu bertahan hidup dan ingin berkembang biak, itu akan memilih kaedah lebih baik, lebih memilih untuk selamat daripada kita harus jujur. Dan itu ada dalilnya juga kalau mau dicari dalilnya, benar gak? Waktu itu Rasulullah SAW melihat ada seorang anak kecil lari ketakutan ke arah beliau. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apa? Saya lagi dikejar orang katanya, mau dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, udah lari ke sana. Datanglah orang yang ngejar, benar gak? Orang-orang yang ngejar itu bertanya, Muhammad, apakah engkau lihat tadi ada anak laki-laki baru lari lewat sini? Rasulullah SAW menggeser kakinya ke kiri, bergerak ke kiri 1 langkah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak melihatnya dari sini tadi. Benar gak? Kalau dari sini memang lihat, tapi kalau udah bergeser kagak lihat dari sini. Nah, ini dia. Itu salah satu kisah yang kita dapatkan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita juga tahu ceritanya. Bagaimana beliau menghancurkan patung-patung berhala. Kemudian ditanya oleh orang, siapa yang hancurin? Dia nggak jawab jujur, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak jawab jujur, aku yang menghancurkan, enggak. Nabi Ibrahim mengatakan, itu kampaknya tergantung di situ, tanya aja sama dia, bener nggak? Disuruh nanya sama patung, mana bisa ngomong patung, bener nggak? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lagi nih, yang kedua nih, bener nggak? Dalam sejarah ini tercatat nih, beliau punya istri yang sangat cantik sekali, yaitu Sarah. Waktu itu di Mesir ada seorang raja yang sangat lalim lah. Dan mata cewek itu, pokoknya yang lihat cewek cakep pengen dikawinin aja semua, bener gak? Biasanya itu istrinya diambil, suaminya dibunuh. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, apakah ini istrimu? Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku. Nah, karena dia saudaraku, maka istrinya diambil oleh Raja Lalim tersebut, tapi Nabi Ibrahim alaihissalamnya tidak dibunuh. Nah, padahal kan kalau dia mau jawab terus terang secara jujur, istriku, ya istrinya diambil, Nabi Ibrahimnya dibunuh, bener gak? Nah, dibawalah Sarah ke istana raja tersebut, bener gak? Nah, tapi setiap kali raja itu mau menyentuh Sarah, badannya kaku, nggak bisa bergerak. Setiap kali menyentuh, badannya kaku. Begitulah kekuasaannya Allah. Sehingga raja itu mengatakan, balikin lagi ke suaminya nih. Ini pasti tukang sihir nih, gitu, bener gak? Nah, ketika dibalikin Sarah itu ke Nabi Ibrahim AS, putri raja dari Afrika Utara yang jadi tawanan di tempat Raja Mesir itu, yang namanya Hajar, yang sehari-hari mendampingi mengurusi urusannya Sarah, ini sekalian dikasih dibawa pulang. Nah, ini ceritanya nanti Nabi Ibrahim akhirnya menikah juga dengan Siti Hajar, yang kemudian punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan dari Sarah punya anak Ishak alaihissalam. Jadi kita punya banyak cerita tentang hal tersebut, bahwa
kadang-kadang kita harus memilih hal-hal, kalau dalam kaidah usul fikihnya ada namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita mendahulukan menolak mudarat dibanding dengan mengambil manfaatnya. Gitu, Fit. Baik Ustadz, sedikit lagi tangguh. Ustadz, terus apa lagi yang Ustadz lakukan gitu sampai akhirnya tidur malam gitu, selesai? Ya, jadi itu kita tadi baru cerita 3 hal yang kita lakukan di pagi hari, benar nggak? Sampai sholat duha. Tapi kemudian kita kan melakukan berbagai kegiatan. Setelah berbagai kegiatan itu kita akan ketemu dengan sholat zuhur. Oke? Iman itu yazid wa yangkus, naik dan turun. Setelah kita sholat duha itu berbagai masalah kehidupan kita lewatin. Sehingga iman kita mungkin mulai tergerus dengan segala macam keadaan yang menekan kita. Pada saat itulah kita boost up lagi, kita naikin lagi iman kita dengan sholat zuhur. Sholat zuhur nanti gitu lagi, iman kita mulai turun lagi karena berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Nanti kita sholat asar lagi, turun lagi, nanti maghrib naik lagi. Turun lagi, isya naik lagi. Nah, setelah itu barulah kita bisa bilang sama Allah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu Allah aku hidup, dengan nama pula aku meninggal dunia. Itu. Jadi setiap hari itu, mulai dari pagi sampai dari bangun tidur sampai kita tidur, kita selalu dalam lindungannya Allah. Dan ketika kita tidur pun, kita sekali lagi mengingatkan bahwa ini semua dari Allah dan kita jalani ini semua karena Allah. Gitu, Fit. Lillahi ta'ala. Lengkap sudah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.